Salam sejahtera para pecinta Sabda Allah dalam renungan harian Katolik. Selama menekuni hidup di tengah dunia ini, kita tentu pernah punya pengalaman takjub kepada seseorang. Rasa takjub ini biasanya hadir karena kita menemukan adanya hal yang berbeda pada orang bersangkutan. Dan perbedaan yang ditampilkannya itu memiliki nilai yang lebih baik dibanding dengan orang lain yang berada di sekitarnya. Sebagai contoh, banyak dari antara kita yang akan merasa takjub bila bertemu dengan Bapak Jokowi, presiden kita saat ini. Alasan kita merasa takjub kepada beliau tentu bisa disebabkan oleh beragam faktor. Salah satunya adalah kinerja beliau. Bukan bermaksud untuk berpolitik praktis, tetapi kita tidak bisa menutup mata bahwa sejauh ini telah ada banyak kebijakan beliau yang membawa perubahan positif di tanah air kita. Akibatnya, keberadaan negara kita kini tidak lagi dipandang sebelah mata oleh dunia internasional, tetapi mulai disoroti sebagai suatu kekuatan global yang baru. Maka, tidaklah heran jika sosok Bapak Jokowi sering menjadi trending topik di media massa atau media sosial. Hal ini bisa terjadi karena rasa takjub memang selalu disertai dengan efek lanjutannya, yakni perbincangan dari mulut ke mulut. Para pecinta Sabda Allah, fenomena tentang rasa takjub ini kiranya dapat kita temukan juga dalam perikop Injil hari ini, yakni Injil Markus bab 1 ayat 21b sampai dengan ayat 28. Injil berkisah bahwa saat Yesus mengajar di dalam rumah ibadat di kota Kapernaum, orang-orang yang mendengar pengajarannya merasa takjub. Alasan dibalik munculnya perasaan ini adalah model pengajaran Yesus yang dinilai sangat berbeda dengan pengajaran dari para ahli Taurat di sekitar mereka. Bila mana para ahli Taurat itu mengajar hanya berdasarkan pada pengetahuan teoretis yang mereka pelajari, Yesus dikatakan mengajar sebagai orang yang berkuasa. Artinya, semua kata yang disampaikan oleh Yesus memiliki daya yang luar biasa. Ada kekuatan yang tampak dari balik setiap pengajaran Yesus. Dan kekuatan itu bukan didasarkan pada gaya retorika yang dimiliki oleh Yesus, melainkan bersumber dari kuasa ilahi yang ada pada diri Yesus. Maka pengajaran Yesus itu tidak menjadi sekedar pertunjukan kata-kata atau pameran kepintaran, tetapi segala yang dikatakan oleh Yesus akan selalu ditampilkannya juga dalam perbuatan yang nyata. Yesus tidak hanya mengajar, karena ia pun selalu mempraktikkan ajarannya itu secara jelas, lugas, dan tegas. Hal ini terbukti dalam beragam karya karitatif yang kerap dilakukannya di sela-sela pengajarannya. Adapun bertolak dari kisah Injil hari ini, kita bisa menemukan satu contoh perihal karya Yesus tersebut, yakni
Ia menyembuhkan seseorang yang kerasukan roh jahat saat sedang berada di dalam rumah ibadat. Roh jahat itu amat ketakutan manakala berhadapan dengan Yesus. Ia tidak tahan dan tidak bisa melawan perintah Yesus untuk segera keluar dari orang bersangkutan. Perkataan Yesus yang penuh kuasa telah membungkamnya. Sehingga selain meninggalkan orang yang dirasukinya, roh jahat itu membuat suatu pengakuan yang mengejutkan tentang diri Yesus. Kata roh jahat itu, "Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Kejadian ini makin membuat takjub orang-orang yang hadir di situ. Alhasil, rasa takjub itu pun menghasilkan efek lanjutannya, yakni kabar tentang kuasa Yesus tersebar cepat di seluruh Galilea. Yesus segera menjadi trending topik dalam perbincangan dari mulut ke mulut. Maka dari itu, para pecinta sabda Allah, sebagai murid Yesus, sudah selayaknya kita bangga karena Allah yang kita imani memiliki kuasa yang amat besar, baik dalam perkataan maupun perbuatannya. Rasa bangga ini hendaknya menjadi pelecut semangat kita untuk terus menyebarluaskan ajaran Yesus di dalam hidup ini, agar makin banyak orang yang takjub kepadanya dan bersedia menjadi pengikutnya. Sosok Yesus memang harus menjadi trending topik untuk semua bentuk kesaksian kita. Karena hanya melalui Yesus, keselamatan dari Allah itu menjadi nyata. Yesus datang untuk menunjukkan bahwa kuasa Allah tidak tertandingi oleh apapun atau tersaingi oleh siapapun. Tuhan memberkati kita sekalian.